Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada berhasil mengidentifikasi mutasi COVID-19 di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Mutasi COVID-19 di 614G memiliki tingkat penularan 10 kali lipat lebih ganas. Mutasi COVID-19 jenis D614G diyakini berdaya infeksi atau penularan 10 kali lebih tinggi. Mutasi ini ditemukan di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Temuan ini disampaikan peneliti dari kelompok kerja genetik Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Mereka berhasil mengidentifikasi pengurutan keseluruhan genom di mana 3 diantaranya mengandung mutasi COVID-19 D614G. Jumlah virus pada pasien yang mengandung mutasi ini lebih banyak. Selain infeksiusnya 10 kali, tapi jumlah virus pada pasien yang mengandung mutasi itu ternyata jumlahnya lebih banyak. Viral load-nya itu lebih banyak. Itu yang mungkin juga perlu diperhatikan. Dua itu, infeksius 10 kali, viral load atau jumlah virus SARS-CoV-2-nya lebih banyak ternyata. Yang mengandung mutasi itu dibandingkan yang tanpa mutasi itu ternyata viral load-nya lebih rendah. Itu yang dua itu yang harus diperhatikan. Kan udah disubmit nih ada 92.000 isolat virus seluruh dunia termasuk Indonesia 24. Itu yang dominan sekarang malah yang G614. 77,5% itu dominan di dunia. Termasuk ya Jogja 2, Jawa Tengah 1, Surabaya 2, Tangerang 1, Jakarta 1, Jawa Barat 2. Dari temuan ini, masyarakat diimbau lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Di tengah pandemi corona ini, manusia dan virus corona sama-sama berlomba untuk survival atau bertahan hidup. Manusia mencari obat dan vaksinnya, sementara virus corona memutasi diri agar bisa terus bertahan di tubuh manusia. Virus corona di Jawa Tengah dan Yogyakarta pemirsa telah memutasi diri menjadi lebih ganas, 10 kali lipat lebih menular. Tidak sampai di situ, virus corona di Surabaya juga telah memutasi diri pemirsa. Apa yang akan kita hadapi dengan adanya informasi penemuan soal mutasi virus corona ini? Bersama kami saat ini telah bergabung Ketua Pokja Genetik FKMK UGM, Dr. Gunadi. Selamat sore Dr. Gunadi. Halo. Selamat sore. Iya. Dokter, kita ingin tahu apa efek dari... Halo, selamat sore. Ya, dokter, kita ingin tahu, pemirsa ingin tahu, apa efek dari mutasi virus ini, dokter? 10 kali lipat lebih ganas katanya, dok. Ya, mungkin perlu diklarifikasi dulu ya, bukan lebih ganas, tapi lebih infeksius lebih tepatnya. 10 kali lebih infeksius itu berdasarkan penelitian Korber et al. 2020 yang dipublish di jurnal Cell. Seperti kita ketahui bersama, jurnal Cell itu merupakan jurnal top nomor 1 untuk bidang molecular biology. Jadi penelitiannya ada beberapa hal sebetulnya, tidak hanya menyatakan lebih infeksius 10 kali, tetapi juga menyatakan bahwa jumlah virus yang ada pada pasien dengan mutasi virusnya bermutasi D614G itu jumlah virus SARS-CoV-2-nya lebih tinggi dibandingkan yang tanpa mutasi, viral load istilahnya. Terus yang ketiga, penelitian itu juga menunjukkan bahwa meskipun daya infeksiusnya 10 kali lebih tinggi dan viral load-nya lebih tinggi, CT value-nya lebih rendah, tetapi saat ini penelitian di Inggris itu yang hampir melibatkan 1.000 pasien COVID-19 menunjukkan tidak ada hubungannya dengan derajat beratnya pasien. Jadi bisa saja pasien dengan viral load yang tinggi dia bergejala, tanpa gejala, ringan, sedang, atau mungkin kritis atau berat. Demikian. Baik, Dokter Gunadi, artinya apakah ini lebih mudah menular proses infeksiusnya? Apakah nantinya akan lebih cepat untuk menularkan orang di tubuh manusia khususnya seperti itu, Dokter Gunadi? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa pada bulan Februari 2020 pertama kali virus ini ditemukan dideteksi bermutasi dari D menjadi G614, itu malah ditemukan di Eropa, padahal kita tahu semua bahwa virus ini asalnya dari Wuhan, China, Desember 2019. Berarti virus itu mengalami mutasi dalam rangka mempertahankan dia supaya bisa beradaptasi dengan inangnya. Inang atau host dalam hal ini adalah manusia kita. Bagaimana dia beradaptasi
Sehingga ini dibuktikan pada sebelum 1 Maret 2020, isolatnya waktu itu sekitar 1.000 isolat yang dipublish di GSite itu 10% saja yang mengalami mutasi G614. Tetapi pada pertengahan 1 bulan Maret itu saja selisih hanya 1 bulan kemudian itu sudah melonjak menjadi 67% yang bermutasi G614. Artinya apa? Virus itu memang betul-betul beradaptasi dengan mutasi itu sehingga dia bisa survive di inangnya. Nah, sehingga tidak mengejutkan kalau pada akhir Agustus atau awal September ini sekitar 77,5% jenis mutasi itu ditemukan termasuk di Indonesia. Dok, tapi begini dok, ini kan 10 kali lipat lebih infeksius. Apakah ini ada kaitannya, ada relevansinya dengan tingkat keparahan dari seorang yang terinfeksi? Kalau dari penelitiannya Korber tidak. Jadi untuk keparahan tidak berhubungan, tetapi sekali lagi ini baru pada populasi di Inggris. Belum tahu untuk populasi lain, bisa di Amerika atau Asia itu kan belum ada penelitian yang mendukung ataupun membantahnya. Sehingga untuk mengeneralisir pada populasi Indonesia itu masih jauh dari ideal. Karena data di kita itu baru ada 24 full genomnya dan itu baru 9 yang mengandung mutasi itu. Kan tidak bisa dibandingkan 24, 9 yang bermutasi dengan 1.000 pasien di Inggris. Tentunya untuk di Indonesia sendiri masih perlu penelitian lebih lanjut. Saya sendiri bukan ahli epidemiologi, tentunya nanti ahli epidemiologi yang akan meneliti hal itu. Penanganannya seperti apa dok kalau sudah pasien terinfeksi virus jenis ini? Kalau penanganannya masih standar, artinya sesuai dengan penanganan panduan 5 dari Kementerian Kesehatan seperti di rumah sakit rujukan COVID-19. Jadi saat ini tentunya sekali lagi saat ini penelitian itu baru terbatas untuk mengetahui infeksius itu pada in vitro, yaitu 10 kali. Kemudian pada manusianya dicek viral load-nya ternyata lebih tinggi, yang terbukti dari CT value-nya. Terus yang ketiga tidak berhubungan dengan derajat keparahan. Baik. Sehingga sampai saat ini sebelum ada panduan dari WHO maupun Kementerian Kesehatan masih sama seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Gunadi atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore dokter.